Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada. Kembali berjumpa dengan saya Yehezkiel Wijaya di kesempatan hari ini. Kita mau masuk pada seri pengajaran yang pertama dalam hal pemuritan. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara memberi diri untuk dimuridkan, ya, baik melalui video ini maupun perjumpaan langsung dengan saya. Bapak Ibu Saudara bisa memberi diri dimuridkan. Kita akan belajar tahap-tahap kita menjadi seorang murid. Nah, di dalam kekristenan saya mau membaginya menjadi dua golongan, ya, karena Alkitab pun mencatat tentang hal itu, yaitu golongan orang banyak yang mencari Yesus karena kebutuhan, dan golongan murid yang mengikut Yesus. Memang awalnya mereka karena kebutuhan, tapi akhirnya mereka mengikut Yesus karena mereka mendedikasikan hidupnya, sehingga akhirnya mereka berproses sebagai manusia sama seperti kita, tapi mereka akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi history maker yang menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pentingnya kita memberi diri dimuridkan adalah supaya kita bisa belajar tentang kebenaran firman secara intens, ya, secara menyeluruh, bukan hanya sekedar dari kitab per kitab dengan asal, tetapi kita belajar, ya, dari ayat per ayat dan lain sebagainya. Kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, yang biasanya ketika kita belum memberi diri untuk dimuridkan, kita tidak ada disiplin dalam hal kerohanian, seperti misalnya membaca, merenungkan firman setiap hari. Ada waktu-waktu khusus setiap hari yang mau kita persembahkan untuk Tuhan, baik melalui doa, persekutuan, melalui firman, maupun di dalam pujian penyembahan. Nah, ini penting. Kalau ini terus kita lakukan sebagai orang percaya karena dasar kerinduan setiap hari kita melakukannya, maka nanti kita terus akan mengalami pertumbuhan hidup di dalam Kristus, makin mengenal Kristus, berjumpa dengan Kristus. Karena pelajaran hari ini berbicara tentang menerima keselamatan. Ya, ini hal yang sangat penting tentang menerima keselamatan, karena keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Agama tidak pernah membawa kita kepada keselamatan. Makanya itu kekristenan itu bukan agama. Awal mula Kristen disebutkan itu untuk para pengikut Kristus. Kenapa? Karena hidup para murid seperti Kristus. Di mana ada Kristus, di sana ada sukacita. Di mana ada Kristus, di sana ada damai sejahtera. Di mana ada Kristus, di sana ada mujizat, ada tanda-tanda, ada pertobatan, ada keselamatan, ada banyak perkara ilahi terjadi. Di mana ada Kristus, di sana banyak perkara-perkara terjadi. Begitu juga ketika Kristus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, turun atas para murid melakukan perkara-perkara ilahi sama seperti yang Kristus lakukan. Maka sejak hari itu kisah para rasul mencatat mereka disebut Kristen karena hidup mereka seperti Kristus. Nah, itu juga yang kita rindukan terjadi di generasi kita sekarang. Hidup kita sebagai orang percaya disebut Kristen bukan karena KTP kita Kristen. Kita disebut Kristen karena perbuatan setiap hari kita seperti Kristus, sehingga orang berkata takjub karena wow, hidupnya seperti Kristus. Di mana ada anak Tuhan ini, di sana ada perkara ilahi. Di mana ada anak Tuhan ini, di sana ada mujizat. Di mana ada anak Tuhan ini, di sana ada pertobatan. Saya rindu di generasi kita sekarang hal itu kembali terjadi, karena waktunya kita menuai di ladang pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada seri yang pertama, pelajaran yang pertama, yaitu tentang menerima keselamatan. Kenapa kita perlu menerima keselamatan? Apa yang terjadi sehingga manusia membutuhkan keselamatan? Dan apa itu keselamatan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 menjelaskan keadaan manusia di sana.
Manusia diciptakan oleh Tuhan sungguh amat baik, dan dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah untuk mengatur, mengelola, menjadi penata layannya Allah di muka bumi ini, untuk mengurus segala sesuatu yang ada di bumi ini yang Allah ciptakan dengan jalan terus memulai kehidupan dengan Tuhan. Ada pergaulan yang karib, memberi nama hewan, mengusahakan tanah dan lain sebagainya, tetapi dimulai dengan Tuhan. Tapi ada sebuah masalah yang terjadi, yaitu hubungan yang sangat indah, yang sangat intim antara Adam dengan Hawa, antara Adam Hawa dengan Tuhan, tiba-tiba terputus karena ketidaktaatan manusia dalam menjalankan perintah Tuhan. Perintah Tuhan sangat jelas dikatakan tidak boleh meraba, bahkan memakan buah yang Tuhan larang yang ada di Taman Eden itu. Tetapi oleh karena ketidaktaatan, oleh karena rasa ingin tahu manusia, rasa penasaran manusia, sehingga akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Dan sejak dosa turun masuk atas kehidupan manusia, kehancuran demi kehancuran, kerusakan hubungan demi hubungan, bahkan keharmonisan dan segala sesuatunya, semuanya rusak. Nah, sejak hari itu manusia dengan Allah tidak memiliki lagi sebuah hubungan. Allah yang Maha Kudus tidak bisa berbicara dengan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ketika Allah hadir dalam kehidupan manusia, tentu manusia akan binasa. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menerima keselamatan, kita sebagai manusia tidak bisa berusaha dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita tidak bisa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan dengan amal baik kita, dengan ibadah kita, dengan perbuatan baik kita, dengan pendidikan kita, dengan jabatan kita, dengan harta kekayaan kita, tidak bisa untuk mendapatkan keselamatan. Segala usaha yang diusahakan manusia semuanya adalah sia-sia, karena tuntutan Allah adalah sempurna. Kita melakukan kebaikan dengan sempurna, kita beribadah dengan sempurna, kita mengerjakan segala sesuatu harus dengan sempurna. Tidak ada sedikit pun boleh ada kesalahan, karena satu kesalahan merusak semua kebaikan. Makanya kita sering juga mengenal istilah itu, bahwa kita sering kali berbuat baik, tapi orang sering kali mengingatnya adalah satu kesalahan kecil kita. Nah, tapi Tuhan tidak seperti itu. Tapi Tuhan tidak bisa melihat manusia mengusahakan keselamatannya dengan kekuatannya itu sendiri. Tidak bisa manusia untuk kembali membangun hubungan keselamatan. Jadi inti keselamatan adalah kembalinya manusia untuk memiliki hubungan dengan Allah. Itu intinya. Jadi inti keselamatan bukan supaya kita masuk surga, no, itu nanti masih jauh. Inti keselamatan yang paling dasar, yang paling penting adalah kembalinya terjalin hubungan antara manusia dengan Allah. Karena ada sekat, ada pembatas, yaitu dosa. Nah, konsep keselamatan menurut Alkitab yang pertama, semua manusia sudah berdosa. Semua. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dosa itu diwariskan kepada keturunannya. Dan kita melihat dari dosa lanjut ke dosa, kejahatan kepada kejahatan, kehancuran demi kehancuran, iri hati demi iri hati, kedengkian, peperangan, dan akhirnya kerusakan atas seluruh penjuru bumi ini. Dan kita alami sekarang, kita rasakan terjadi bagaimana manusia memiliki karakter itu, merusak karakter manusia. Sehingga kita lihat keadaan bumi yang ada di sekitar kita rusak.
Nah, sebab itu semua manusia sudah berdosa dan semua usaha manusia sia-sia. Kenapa? Manusia yang berdosa dengan usahanya nggak bisa mengakali untuk ia bisa merajut hubungannya dengan Tuhan, dengan perbuatan baik, amal, dan segala sesuatunya. Dan hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan itu. Roma 3 ayat 23 mencatat di sana bahwa semua manusia telah berdosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar diri kita sebagai manusia diciptakan serupa dengan Allah. Karakter hidup kita awal sebelum kita jatuh dalam dosa serupa dengan Allah. Karakter kebaikan, karakter kasih, ya, karakter yang tertib, karakter yang pengampun, pemurah, dan semua ada pada kita. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, bagaimana manusia akhirnya lebih suka menyimpan hal yang jahat daripada hal yang baik. Manusia lebih condong melakukan hal yang jahat daripada melakukan hal yang baik. Itulah rusaknya manusia. Karena kenapa? Manusia sudah diperbudak oleh dosa. Sekalipun di hati nuraninya yang paling kecil, dia berkata, aku ingin berbuat baik. Tetapi dengan usaha dan kekuatannya manusia nggak pernah bisa. Sekuat dan semampu apapun, dia akan tetap melakukan hal-hal yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Dia yang adalah Tuhan, Dia yang adalah Allah, merelakan memberikan anaknya yang tunggal, turun menjadi sama dengan kita sebagai manusia. Dan Dia mati di atas kayu salib, Dia menderita di atas kayu salib, Dia mati di sana, Dia dikuburkan, dan puji Tuhan, hari yang ketiga Dia bangkit. Sebuah pertanda, hanya ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang sudah bangkit dan tidak pernah mati lagi, yaitu Yesus Kristus. Dia membuka jalan antara manusia dengan Allah, sebuah hubungan yang sudah terputus di situ kembali dipulihkan. Makanya barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia memperoleh keselamatan. Karena setiap usaha manusia itu sia-sia. Hubungan yang seharusnya dinikmati, di mana di sana ada berkat, damai, sejahtera, sukacita, pemeliharaan Tuhan yang seharusnya terjadi setiap hari, seperti ketika mereka ada di Taman Eden, tiba-tiba runtuh sejak manusia jatuh di dalam dosa. Dan kabar baiknya adalah Tuhan menyelesaikan usaha manusia adalah sia-sia. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 mencatat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia, pemberian yang cuma-cuma, bukan karena itu gratisan yang murah. Pemberian cuma-cuma yang Tuhan beri atas hidup kita. Karena kita sadar kita tidak mampu, kita nggak bisa untuk bayar itu keselamatan dengan usaha kita. Makanya itu diberi. Kalau itu tidak dikaruniakan, tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Karena semua usaha manusia adalah sia-sia. Ya, jadi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Makanya kenapa ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasa aku bisa ini, aku bisa itu. Aku sanggup melakukan ini, aku sanggup melakukan itu. No, semua karena Tuhan. Kau harus berkata, aku bisa melakukan ini karena Tuhan. Aku bisa berbuat ini karena Tuhan. Semua yang aku kerjakan hanya karena Tuhan. Nah, tuh. Jadi yang pertama, semua manusia berdosa dan usahanya sia-sia. Ya, agama, kesalehan, ilmu, perbuatan baik tidak bisa memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, yang kedua, hanya melalui percaya Yesus kita beroleh keselamatan. Ya, percaya Yesus kita beroleh keselamatan.
Yohanes 3 ayat 16 berkata di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekekalan hanya ada dan bisa kita dapati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kekekalan itu bukan berbicara tentang surga nanti. Kekekalan dimulai dibicarakan tentang karyanya, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus mulai hari ini, hubungan yang sudah lama terputus itu sekarang sudah dipulihkan. Yang dulu kita berbicara melalui para imam, hari ini kau bisa langsung berbicara dengan Tuhan. Yang dulu engkau memanggil Tuhan hanya melalui para imam-imam memberikan kurban, saat ini sejak engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau bisa setiap waktu untuk memanggilnya Aba, Bapakku yang baik. Hubungan yang indah, seperti seorang bapa dengan anak, kembali dipulihkan. Kau bisa panggil namanya setiap waktu. Kau bisa panggil namanya setiap hari. Dimanapun, tidak ada batasan. Engkau bisa memanggil namanya dan dia hadir. Karena dia tinggal di hatimu. Percaya Yesus beroleh keselamatan. Keselamatan adalah pulihnya kembali hubungan. Dan sejak pulih kembali hubungan antara manusia dengan Allah, engkau adalah ciptaan baru. Karakter lamamu itu tidak dibawa. Dan engkau harus gunakan cara hidupmu dengan cara hidup yang baru. Petunjuknya ada di sini. Dan menjadi pertanyaan sekarang, mulai hari ini, maukah engkau setiap hari memulai hidupmu dengan firman? Karena firman Tuhan yang akan mengajari engkau memakai hidupmu yang baru. Kenapa ada banyak orang Kristen sudah percaya ngakunya, tetapi hidupnya masih hidup lama? Karena mungkin dia belum tahu cara menggunakan kehidupannya yang baru. Dia masih tidak mau mempunyai waktu khusus dengan Tuhan, bersekutu. Atau mungkin dia tahu, tapi nggak mau pakai apa yang dia tahu dari firman. Maka berbahagialah orang yang membaca firman, merenungkan firman, dan melakukannya. Dia akan lebih berbahagia dari orang yang hidup bahagia di luar Tuhan. Nah, jadi percaya Yesus kita beroleh keselamatan. Karena Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 menjelaskan tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia selain nama Yesus Kristus Tuhan. Dialah juru selamat kita. Dialah penyelamat kita. Dia yang kembali memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Tidak ada jalan lain selain Kristus Yesus. Percaya kepadanya bahwa dia sudah mati. Percaya bahwa dia sudah disalibkan. Bahwa kurbannya di atas kayu salib menyelesaikan persoalan kita, yaitu putusnya hubungan dengan Allah. Dan kebangkitannya memberikan kita sebuah pengharapan bahwa kelak kita pun akan mengenakan tubuh yang kekal sama seperti Kristus Yesus di dalam kehidupan yang baru. Tetapi kekekalan akan dimulai dari sekarang, sejak kita memulai hubungan dengan Kristus. Tanda kekekalan itu terjadi damai sejahtera, sukacita. Ketika kita menghadapi tantangan kehidupan memang besar, berat, dan banyak sekali persoalan yang akan kita hadapi. Tapi karena adanya kekekalan di hatimu, adanya hubungan yang baik dan intim engkau dengan Tuhan,
Apapun itu, badai sebesar apapun itu, tantangan, penolakan, dan lain sebagainya, engkau akan tetap kuat. Perhatikan para rasul. Semua para rasul rela mati martir. Tidak ada satu rasul pun yang matinya enak. Semuanya mengalami kesukaran. Tapi karena ada kekalan di hati mereka, mereka rela mati. Mereka tetap ada di dalam perlindungan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sekalipun gorok sudah ada di leher, sekalipun ada banyak hal yang merintangi mereka. Tanda kekekalan membuat kita kuat. Tanda kekekalan membuat kita berani. Tanda kekekalan membuat kita yakin pasti bahwa aku sudah dijamin oleh Tuhan. Dia besertaku. Kalau Tuhan besertaku, apa yang perlu kita takutkan? Bukankah ketakutan datang ketika manusia jatuh dalam dosa? Bukankah ketakutan itu hadir ketika manusia hubungannya tidak beres dengan Tuhan? Selama hubunganmu dengan Tuhan beres, saya jamin, saya pastikan, ketakutan tidak akan menghantuimu. Mungkin akan ada rasa takut lewat, tapi semuanya akan segera teratasi karena engkau sadar Tuhan Allah beserta dengan engkau. Ya, yang pertama, ya, semua manusia berdosa dan usahanya sia-sia. Yang kedua, percaya Yesus beroleh keselamatan. Yang ketiga, mendapat kepastian keselamatan. Apakah keselamatanmu bisa hilang? Ya, seorang anak Tuhan dapat jatuh ke dalam dosa. Tanda engkau ada di dalam keselamatan adalah memang kau masih manusia, masih rentan untuk jatuh dalam dosa. Tetapi anak Tuhan yang diselamatkan, dia tidak bisa berlama-lama di dalam dosa, karena di hatinya ada Tuhan. Dia tidak betah tinggal di dalam dosa. Makanya mustahil mengaku anak Tuhan, tapi betah di dalam dosa. Menjadi tanda tanya, adakah keselamatan di dalam hidupnya? Orang-orang yang diselamatkan, ia mengerjakan keselamatan itu. Mengerjakan keselamatan bukan supaya diselamatkan, tetapi mengerjakan keselamatan karena ada tanda bahwa di hatimu ada Kristus, ada kekekalan, makanya engkau mengerjakan keselamatan. Jadi ibadahmu itu gak menyelamatkan engkau. Persembahanmu tidak menyelamatkan engkau. Perbuatan baikmu tidak menyelamatkan engkau. Kasih karakter baikmu tidak menyelamatkan engkau. Semuanya itu adalah tanda bahwa keselamatan ada dalam dirimu dan Kristus di dalam hidupmu, sehingga engkau jadi rajin beribadah, rajin berdoa, rajin bersekutu, hidupmu baik, karakter hidupmu baik, engkau berdampak, engkau jadi berkat. Itu bukan supaya engkau diselamatkan, tapi karena tanda bahwa ada Kristus dalam hidupmu. Makanya menjadi tanda tanya besar. Engkau Kristen, tapi karakter Kristus tidak lahir dalam hidupmu. Dipertanyakan keselamatanmu. Nah, mendapat kepastian keselamatan. Yohanes 1 Yohanes 3, ya, kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan 9. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Barang siapa berbuat dosa. Kamu sudah berkata, aku percaya Kristus, tapi hidup dosamu masih terus engkau hidupi. Dikatakan, kau bukan berasal dari Kristus. Belum masuk pada tataran lahir baru. Karena dikatakan, siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Tetapi orang yang sudah diselamatkan, ia tidak bisa berlama-lama dalam itu semua.
Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, baru di ayat yang ke-9 menjadi sebuah kontras antara ayat 8. Bahwa siapa yang masih berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Tapi ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah, orang yang mengaku percaya Yesus, menerima Kristus dan tinggal dalam hatinya, ya, tidak berbuat dosa lagi. Bukan berarti kita langsung menjadi manusia superhero yang tidak melakukan dosa. Kita masih, ya, jatuh di dalam dosa kadang. Tetapi dikatakan di situ, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang menerima keselamatan, ketika dia jatuh dalam dosa, dia akan cepat sadar, dia akan cepat berbalik, dia akan cepat berpaling kepada Tuhan, menyesali dosa-dosanya, dan dia tidak melakukannya lagi. Dan dia hidup di dalam pembaharuan hidup di dalam Tuhan. Dan dia akan terus bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Seorang anak Tuhan dapat jatuh ke dalam dosa, tetapi ia tidak dapat hidup di dalam dosa. Itu bedanya. Sebab ia memiliki benih ilahi. Jika ia tidak memelihara keselamatan, maka ia hidup dalam dosa. Sebab itu keselamatan harus dipelihara. Filipi 2 ayat 12 dan 15. Keselamatan dipelihara. Bukan supaya kita selamat. Bukan. Keselamatan kita pelihara sebuah tanda bahwa Roh Kudus Tuhan bertahta dalam hidupmu. Karena perbuatan baik yang kita lakukan, kita pun tidak mampu melakukan tanpa ada Roh Kudus yang menolong dan membantu hidupmu. Jadi keselamatan kita itu pasti di dalam Kristus. Dan orang-orang yang diselamatkan bertumbuh di dalam Dia. Nah, jadi ini yang menjadi pelajaran kita untuk hari ini, menerima keselamatan. Konsep keselamatan menurut Alkitab, manusia semuanya berdosa dan usahanya adalah sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya Yesus, manusia beroleh keselamatan. Yang ketiga, mendapat kepastian keselamatan. Orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, tanda-tandanya dia tidak betah hidup di dalam dosa. Mari bersama kita renungkan dalam hidup kita masih ada di mana? Masihkah kita bertahan di dalam satu dosa dan kita jatuh bangun dalam dosa? Kalau engkau sadar itu adalah dosa besar di hadapan Tuhan, segeralah berpaling. Segala berteriak kepada Tuhan, mintalah Roh Kudus memberi kekuatan kepadamu supaya ia terus memampukan engkau untuk terus bergerak semakin seperti Kristus. Menjadi tantangan buat kita, ambillah keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, serta akui semua dosa supaya kuasanya mengubah hidup kita. Percaya bahwa Yesus memberikan kepastian keselamatan kepada kita. Amin. Bapak saudara, kita akan masuk lagi minggu besok dalam perenungan lanjutan kita. Jadi terus belajar kebenaran firman setiap hari, ya. Engkau bisa memulai dari Injil Matius sampai ke kitab Wahyu, dan engkau nanti akan bisa memulai setelah dari Wahyu masuk pada kitab Kejadian pasal yang pertama, sampai nanti akhirnya engkau bisa menyelesaikan pembacaan kebenaran firman supaya engkau semakin mengenal siapa Tuhan, bahwa Alkitab ini ditulis tujuannya adalah satu, yaitu hubunganmu dengan Bapa di surga dipulihkan. Keselamatan adalah kembalinya hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi saat kita hari ini mengambil keputusan menerima keselamatan itu, saat ini juga engkau memiliki kehidupan yang baru,
yaitu berjalan dengan Tuhan. Engkau tidak seorang diri, engkau bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, puji Tuhan.